Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So'imin, so'imat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Dimanapun pian-pian berada, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang utama di bulan suci Ramadan adalah berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah. Dan nanti menjelang akhir bulan puasa ada kewajiban untuk membayar zakat, yaitu zakat fitrah, dan juga kalau sudah sampai haul dan nisabnya adalah zakat harta. Kita bahas tentang zakat, infak dan sedekah. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa yang bisa kita berikan untuk agama ini. Allah mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta benda kita di jalan Allah, ya, dengan membantu agama Allah, yaitu intansurullah yusabbit aqdamakum. Ya, barang siapa yang membantu agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan bantu dia. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi cara membantu agama Allah itu adalah dengan kita berbagi, yaitu mengeluarkan sebagian harta kita untuk berinfak dan bersedekah. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena berinfak dan bersedekah. Yang ada adalah justru harta bendanya semakin berkah, semakin berkembang, dan semakin banyak harta yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kita ingat salah satu hadis yang sering kita dengar ketika menjelaskan tentang sedekatul jariyah adalah terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1631, disebutkan di situ. Au kama qala Rasulullah sallallahu idza matal insan an qata'u amaluhu illa min salasatin. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya kecuali 3 perkara. Iza matal insan an qata'u amaluhu illa min salasatin. Yang pertama, sedekatul jariyah. Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, wal ilmun yanfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa waladun sholih yad'u lahu, yaitu doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia, 3 aspek ini yang paling penting dalam hidup kita, supaya kalau kita berpikir untuk investasi akhirat, maka supaya pahala kita ini mengalir terus menerus selama kita di dunia, dan ketika kita sudah wafat tidak ada di dunia ini lagi, pahalanya terus mengalir, adalah bersedekah jariyah. Bisa membantu masjid, bisa membantu mushola, bisa membantu dunia pendidikan, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyantuni anak yatim, fakir miskin, anak terlantar kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan membantu sesama itu adalah bagian daripada kita menyemai kebaikan yang terus menerus tidak ada habis-habisnya. Walaupun kita ini sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka pahalanya akan terus mengalir. Itulah sedekatul jariyah. Betapa berpahalanya orang yang pertama kali menemukan handphone kalau dia seorang muslim, ya. Betapa berbahagianya orang yang pertama kali menemukan listrik, ya, kalau dia muslim akan terus menerus ibadahnya. Betapa berbahagianya orang yang pertama kali, ya, menemukan pengeras suara misalnya. Nah, itu seperti itu. Terus mengalir, asalkan dia seorang muslim, maka akan terus mengalir pahalanya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita harus juga berpikir untuk investasi akhirat, agar ketika kita meninggal dunia, pahala kita terus mengalir. Salah satunya adalah sedekatul jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan apa yang kita dapatkan, karena ilmu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi guru, menjadi dosen, menjadi ustadz, menjadi ustazah,
menjadi mubalik, mubaligah dan sebagainya, mengajarkan ilmu-ilmu, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat untuk manusia, itu akan terus mengalir pahalanya. Itu juga adalah investasi yang terus mengalir dan tidak ada putus-putusnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu kita berinvestasi di anak kandung kita sendiri. Kita berinvestasi untuk generasi ke depan. Karena generasi milenial hari ini yang tumbuh hidup dalam suasana yang berbeda dengan zaman kita, Gen Z, Gen Y, ya, dan lain sebagainya, generasi media sosial, generasi yang hari ini native medsos, saya kira mereka juga harus diberikan pendidikan yang baik, sehingga berinvestasi untuk menjadi anak-anak misalnya yang hafal Quran sebelum menjadi apapun, yang hafal Quran sebelum menjadi politisi, yang hafal Quran sebelum menjadi dokter, yang hafal Quran sebelum menjadi jenderal, yang hafal Quran sebelum menjadi pengusaha, yang hafal Quran sebelum menjadi profesi-profesi yang lain. Itu saya kira adalah bagian daripada bagaimana berinvestasi untuk akhirat yang pahalanya tidak putus-putus. Selamat kepada Bapak dan Ibu seluruh keluarga Indonesia, keluarga Banjarmasin, keluarga Kalimantan Selatan yang sudah berinvestasi untuk anak-anak, untuk dunia pendidikan, ya, dengan ilmunya, dan juga untuk amal jariahnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.